Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat ke-29 surat Al-Ankabut. Kemarin kita sudah sampaikan permintaan dari kafir Quraisy waktu itu untuk Rasul membuktikan bahwa dia Rasul, bahwa dia adalah utusan dari Allah, bahwa Al-Quran itu benar dengan cara mengeluarkan mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu. Lalu dinyatakan bahwa urusan mukjizat, urusan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah hak Allah, hak Khaliq, bukan Rasul. Urusan Allah terserah Allah. Dan Rasul hanya diberi tugas untuk menyampaikan saja. Sementara pelaksanaan azab ataupun rahmat itu hak Allah. Dan diingatkan bahwa kenapa orang-orang yang ingkar ini tidak merasa cukup dengan adanya Al-Quran di hadapan dia yang dibacakan kepada dia. Padahal Al-Quran itulah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang selalu bisa dibaca, ditelaah, diteliti hingga hari kiamat. Peradabannya sudah berbeda. Dan menjadi rahmat dan pemberi peringatan atau zikir atau ingatan atau panduan hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang gak beriman dia tidak sanggup menggali Al-Quran, membuka bendahara keimanan, bahkan bendahara dunia ya. Mereka tidak sanggup untuk itu. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-52 surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Katakanlah ya Muhammad, cukuplah dengan Allah urusanku dan urusanmu, yang menjadi saksi, karena dialah yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi.
Dan orang-orang yang beriman pada batil, kebatilan, serta mengingkari Allah, ya, ingkar terhadap Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, Nabi diperintahkan untuk menyatakan kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang yang ingkar ini, cukup Allah saksinya antara urusan kita ya. Pokoknya Nabi sudah menyampaikan urusan selanjutnya mau ada adab atau ada rahmat, urusan Allah. Dan Nabi hanya sebagai pemberi peringatan. Dan saksinya itu Allah. Allah lah sebesar-besarnya saksi atau saksi terbesar, karena Dia yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi nggak usah khawatir, balasan mah tetap nyampe ke orangnya, gitu maksudnya. Mau balasan azab seperti yang diminta atau membuat balasan mukjizat, ya mukjizat balasan lagi, atau sesuatu yang luar biasa yang disampaikan, itu urusan Allah. Ya. Allah menyaksikan dan mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk urusan-urusan Nabi dengan kaum Quraisy pada saat itu. Allah tahu. Ya. Allah juga tahu kenapa tidak diturunkan mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Itu urusan Allah. Masalahnya nabi-nabi sebelumnya ini nabi yang diutus untuk kaumnya. Jadi cukuplah dengan melihat, ya, kaumnya bisa percaya, makanya banyak mukjizat. Tapi kan di kaum itu juga, hanya di kaum itu gitu. Seperti mukjizatnya Nabi Isa misalnya menurunkan makanan. Yang bisa melihat penurunan makanan itu kan orang sekeliling situ saja gitu. Jadi tidak layak kalau menjadi nabi penutup gitu, Nabi Isa itu. Sementara misalnya Nabi Musa bisa membelah lautan, pada saat itu aja dan di lautan itu aja. Sementara manusia itu ada di seantero bumi, ya. Maka yang dibutuhkan adalah mukjizat yang bisa dibaca, ditelaah, dimengerti, digali isinya. Itulah Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Dan selalu bisa dibaca hingga hari kiamat, menjadi panduan manusia, rahmatan lil alamin, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatum minal huda. Ya. Ibu Sulan nih, orang tua siswa TPA dulu ya di ini restu ya, restu. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat di 10 hari terakhir di Ramadan. Jadi kembali lagi, Allah tuh mengetahui langit dan bumi, makanya mukjizat itu berbeda tuh. Mukjizat utamanya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya. Makanya disebutkan sebelumnya ya, nggak cukup tuh Al-Quran. Ya. Sebagai mukjizat tidak cukup memang Al-Quran itu dibalikin begitu ya. Tenang aja, Allah tuh mengetahui langit dan bumi. Setiap apa saja yang di langit dan di bumi, termasuk pekerjaan, hewan, hubungan manusia, hati manusia, Allah tahu. Ya, Allah tahu hatinya Abu Jahal. Dengan pengetahuan Allah, ya, dia semangatnya untuk menghalangi jalan Allah. Ya, itu wajar nanti dibalas nanti sama Allah.
Sementara Allah juga tahu ada beberapa orang-orang yang memang punya kecenderungan keimanan, ya. Jadi cukuplah Allah yang menyaksikan. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Orang yang beriman kepada kebatilan, ya. Kebatilan itu temannya kezaliman, sesuatu kebohongan, batil. Ya. Kalau dia bilang saya menyembah Tuhan, itu sebenarnya batil gitu. Dia menyembah makhluk. Ya. Kalau dia bilang dia menyembah Tuhan, itu batil. Karena dia menyembah makhluk, menyembah patung, menyembah orang, menyembah tata aturan, menyembah kekuasaan, menyembah nafsu, menyembah harta, ya. Menyembah ilmu dia misalnya. Itu adalah semuanya makhluk, ya. Itulah kebatilan. Orang yang beriman dengan kebatilan dan mengingkari Allah, ya. Bisa saja kata-kata ini dua-duanya atau salah satu di antara keduanya, ya. Bisa saja dia beriman pada batil, bisa saja dia mengingkari Allah, karena dua-duanya itu sama aja gitu. Ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan meyakini kebatilan. Ya. Apa contoh keyakinan kebatilan? Contohnya adalah memakan harta dengan cara batil. Nah, itu. Memakan harta dengan cara batil, itu kan kebatilan. Berhubungan antara manusia dengan cara batil, itu pun kebatilan. Entah berhubungan secara sosial atau berhubungan secara fisik, biologis, bisa berbuat batil. Kayak itu yang cerita kaum Sodom, termasuk pelecehan terhadap wanita di kaum Quraisy jahiliyah umumnya, ya. Itu kan kebatilan, ya. Memakan harta dengan cara batil, bukan dengan cara yang halal, itu pun kebatilan. Wa kafaru billah, begitupun ingkar kepada Allah. Ada ujungnya nih. Ini vonis dari Allah. Orang-orang ini divonis apa? Ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu rugi. Dia udah rugi di dunia dan dia rugi di akhirat. Dia rugi karena dia nggak dapat hidayah. Dia rugi karena dia nggak mengambil contoh. Dia rugi karena dia nggak dapat panduan kehidupannya. Rugi dia. Betapa banyak energi, tenaga, sumber daya disalurkan untuk sesuatu yang membuat dia rugi. Kalau punya harta pelit, rugi apa enggak? Kalau menurut ilmu manajemen, mungkin ilmu ekonomi, ya, nggak rugi orang dia nggak mengeluarkan harta, ya kan? Tapi menurut ilmu keimanan, lah bahasa kita ilmu keimanan, ya, dia rugi karena hatinya sakit. Dia ingin menguasai semua harta. Emang nikmat menguasai banyak harta? Itu belum tentu nikmat tuh. Kata Nabi Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah, ya, atau Utsman, ya, orang kaya lah sebenarnya. Orang kaya itu masuk surga itu pelan-pelan atau tertunda. Tertunda apa? Karena dihitung dulu hartanya. Tapi jangan disalahkan, kalau orang kaya juga banyak sedekahnya, ya. Pernah saya ceritakan itu, ya, bagaimana orang-orang miskin ngadu sama Nabi. Wahai Nabi, dia mah bisa tuh sedekah lah, menyiapkan perang lah. Ada orang miskin kayak kita itu disantuni, orang yatim anak yatim tidak dia hardik, dimuliakan, orang tuanya juga bisa diberi nafkah bahkan
mereka pasti masuk surganya cepet lah gitu. Beda dengan kita. Makanya kata Nabi mau nggak diajarin ya bersedekah, tidak dengan cara materi ya. Makanya disebutkan tahlil itu juga mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah, mengucapkan takbir Allahu Akbar itu pun sedekah ya, tahmid ya alhamdulillah itu pun sedekah, tasbih subhanallah itu pun sedekah. Makanya anak-anak tuh diajarkan gitu tuh, kalau ini subhanallah atau ketika dia ngucapin yang gak benar, ayo istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim ya, supaya basah lidahnya dengan ingatan dia kepada Allah ya. Kalau dia ngomong yang jelek ke orang lain itu kan menghina ya, menghina ciptaan Allah biasanya ya. Gelo sih ya, aduh, bego, PA, semua tuh keluar tuh. Kan menghina itu, ya, menganggap dirinya pintar. Ya. Kadang-kadang karena terbiasa, di rumahnya juga sudah terbiasa, ini nggak begini bego, itu. Istighfar kamu, itu dia karena terbiasa tuh lidahnya ngomong begitu. Orang tuanya kayaknya ngajarin begitu. Sulit kalau di luar orang tuanya ya. Sulit ya, kecuali dia erat betul dari keluarganya, dari kecil udah bukan di keluarganya. Seorang anak yang suka ngomong kayak gitu, yakin orang tuanya itu cenderung begitu. Makanya pengajian itu sebenarnya dimulai dari semua sisi. Anak iya, remaja iya, bapak iya, ibu iya. Supaya apa? Masuk surganya bareng-bareng, masuk surganya bersama-sama gitu. Gampang aja kita menghina ciptaan Allah kan. Kayak apa aja tuh disebutin. Makanya sepanjang yang saya dengar di rumah saya nih, kalau di rumah saya, sepanjang yang saya dengar kalau ada anak main tuh di sekeliling itu, sepanjang saya dengar kalau berkata seperti itu, anak siapa saja saya tegur, istighfar, minta ampun sama Allah. Ya. Ini biasa ngomong kayak gitu gimana tuh, saya nggak ngerti juga tuh, karena sudah sering ya disampaikan, itu udah sering. Saya nggak tahu apakah ada perubahan di anak-anaknya yang akan merubah orang tuanya ya, kalau ada itu bersyukur punya anak kayak gitu tuh ya. Mungkin dia nggak berani negur bapak ibunya kalau bapaknya ngomong bego sama istrinya, sama ibunya, atau ibunya ngomong bego sama bapaknya. Mungkin anaknya nggak berani negur, tapi mungkin dia ingat orang-orang yang begini ini mesti diarahkan sebenarnya ya. Kita sampai kemana? Ulaika humul khasirun, orang-orang yang percaya dengan yang batil, yang ingkar kepada Allah itu orang-orang yang rugi tadi. Orang-orang yang rugi itu tidak mendapatkan panduan, tidak mendapatkan arah hidup, tersesat di padang pasir, merana di gurun Sahara, kedinginan di kutub utara, kira-kira begitu ya. Karena dia tidak mendapatkan panduan. Panduan itu apa? Ya Al-Quran ya. Coba lihat orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, akhlaknya semakin baik ya. Semakin ada ingatan yang dia pakai untuk menjadi rambu jalan ya, untuk menjadi ma'alim fitorik ya, sebut aja tuh nama bukunya, bagus bukunya, baca boleh lah. Harus diterapkan nggak buku kayak gitu? Lihat kondisi juga, jangan sembarangan ya. Makanya fabashir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan ikut yang baik-baiknya aja, atau yang terbaik dari situ.
Jadi boleh mendapatkan pemikiran dari mana-mana, boleh baca buku, mungkin boleh juga ngelihat ceramah di YouTube dari berbagai ulama ya. Sekarang kan udah eranya udah multimedia ya. Boleh juga baca kitab-kitab ulama yang dahulu ya, termasuk Al-Quran dan hadis ya. Boleh, karena manusia itu kecenderungannya dari dulu sampai sekarang sama. Cuma dua aja itu, antara nafsu dan keimanan ya. Antara setan dengan tarikan malaikat. Cuma dua aja dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang. Jadi kembali lagi, mereka ini adalah orang-orang yang selanjutnya di ayat yang ke-53 surat Al-Ankabut. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalum musamman laja'ahumul 'adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan mereka minta disegerakan azab ya. Kalau saja tidak ditentukan ajalnya atau waktunya, pasti akan datang kepada mereka azab itu. Dan akan datang kepada mereka secara baghtah, tiba-tiba, mendadak, tanpa bisa dipersiapkan. Wa hum la yashurun, dan mereka lalai, tidak sadar. Nah, ini ada seni lagi. Kalau tadi minta apa? Minta mukjizat sebelumnya. Mana mukjizatnya? Buktikan dong, kalau bisa Nabi bisa terbang, kalau bisa Nabi itu kebal. Kan ada yang begitu ya. Makanya tolong dikaji kalau mau ada orang yang mengatakan bisa kebal. Tolong dikaji. Jangan-jangan ini bukan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja sihir. Tolong dikaji. Pak, kalau kebudayaan yang kebal-kebal itu, kalau kata saya sih jangan dibudayakan. Ya, karena manusia itu ya punya darah, bisa robek. Saya suka melarang tuh anak-anak ngikut ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Nggak usah lah, lihat aja yang lain yang lebih manfaat. Ada yang apa dimasukin tubuh ya, anak-anak begitu. Beling dimasukin mulut. Emang gak ada kerupuk kok? Yang lebih ringan, beling dimasukin mulut. Datanglah orang. Kadang-kadang ya, ilmu-ilmu kayak gitu diajarkan juga di tempat-tempat tertentu yang kita anggap tempat itu adalah tempat orang soleh, orang baik-baik ya. Kadang-kadang diajarkan juga ya. Alhamdulillah. Padahal manusia itu ya lemah, itu pasti ada hubungannya dengan sihir atau dengan jin itu. Ya. Agar berhati-hati nih kita. Kamu kerja di mana? Wah, saya kerja di ini. Bakal kerja di tempat konflik ataupun tempat perang. Wah, udah nih saya isi. Wah, di situ kebal gitu. Ya, kena bacok nggak mempan, atau ketika bacok dia diem aja, lama-lama hilang lukanya. Jangan percaya yang begitu itu. Kalau mau, saya kemarin sempat ngobrol sama, saya lupa, relawan kalau nggak salah. Dia kalau nggak, oh iya, kalau tidak salah dia juga mempelajari ilmu bela diri ya. Jadi dia bilang, saya lupa ini ya, ini perlu dicek lagi apakah benar. Sekian puluh persen, bisa sampai lebih dari 50% itu yang mempelajari ilmu-ilmu bela diri itu ada model gitunya. Ya. Ada model isian-isian gitu, jin itu. Ya. Di Facebook saya pernah nulis tuh judulnya Silat Bohongan. Ya.
Artinya silat bohongan itu sebenarnya bukan silat, itu pengaruh dari jin atau apa itu. Pernah saya tulis dan itu saya alami sendiri. Ya intinya ketika saya tahu ini nggak benar ya saya keluar. Dulu SMP dulu. Ya. Kembali lagi, wa yastajilunaka bil adzab. Mereka meminta azab dipercepat. Muhammad tadi kan mukjizat, mukjizat kamu tidak penuhi, udah azab aja bawa kemari, ya. Bahkan di surat di juz 29 itu disebutin kan, penjaga malaikat disebutin, penjaga neraka disebutin 19 orang. Ya udah 18 sayang 4 itu penjaga saya hajar, 1 udah kamu kroyok. Itu sampai ngomong gitu coba. Padahal kan itu adalah perumpamaan. Misal Allah sebut berapa juga, yang penting ada penjaganya, mau menjaga neraka. Ya Zabaniyah, sanada Zabaniyah. Akan kami panggil Zabaniyah. Nantang. Itu sama dengan orang-orang yang mengaku dirinya Islam yang nantang. Nantang apa? Nantang azab. Apa? Ini saya berbuat maksiat, berbuat ini, gini-gini, berbuat dosa kayak gini, mana nggak ada apa-apa tuh. Kehidupan saya berjalan normal-normal saja. Tidak ya. Itu perasaan kita saja normal. Tapi orang yang sudah begitu terus-menerus ya berbahaya. Jangan-jangan itulah ya tarikan pelan-pelan menuju kebinasaan, namanya istidraj. Tarikan pelan-pelan menuju kebinasaan. Potongan ayat selanjutnya, walaula ajalum musamma, kalau saja tidak sudah ditentukan waktunya azab itu ya, laja'ahumul adab, pasti datang kepada dia adab. Sudah ditentukan waktunya, artinya ditentukan, Allah tahu kecenderungan orang-orang ini layak diazab atau tidak gitu. Ya. Dan pertanyaannya adalah hukuman itu bisa ditunda sama Allah ya, supaya apa? 1, barangkali dia tobat. Dikasih waktu, barangkali dia tobat. Ini mumpung kita masih sehat nih teman-teman ya. Kalau udah jalannya jadi tuntun, tangan nggak bisa bergerak, mata susah melihat, telinga pendengaran juga udah repot, mau nafas juga berat, lalu kita tobat pada saat itu bisa, alhamdulillah, tapi kan tidak optimal. Ya. Usahanya jadi nggak maksimal lah kita itu. Makanya mau lagi sehat itu, sehat sebelum sakit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Itu. Kita mumpung sehat nih, jangan sampai kita nunggu hukuman. Ya kan, azab itu kan hukuman, iqab. Ya. Dikasihlah ada hukuman. Kalau satu persatu nikmat sudah dicabut. Nah ini kemarin kita ngobrol tuh sama ada kawan ya. Kenapa aku nih kawan ini. Kemudian dibawa ke dokter dan sebagainya. Ternyata ada urat kaki jempolnya ini yang putus. Sekarang apa yang terjadi? Itu baal jempolnya itu. Baal itu apa? Kebal. Ketika dia menginjak kaki itu selalu merasa ada yang ganjel, padahal nggak ada apa-apa. Tuh, satu kenikmatan dikurangin. Ya. Makanya mumpung gigi kita masih bagus, penciuman kita masih oke, tangan kita masih bergerak, kaki kita bisa jalan ke sana ke sini, segeralah kita mendekat pada Allah.
Jangan nunggu datang kesulitan-kesulitan yang menimpa kita baru kita tobat. Sama aja tuh kayak penumpang kapal yang menjadi ikhlas, berdoa hanya pada Allah saja, beribadah hanya pada Allah saja ketika ada bencana di depan mata. Ya, atau ketika dia merasakan sesuatu. Jadi yang pertama tadi bisa saja azab itu ditunda, hukuman itu ditunda, ajal itu ditunda. Ini memang sudah ada waktunya. Ya. La yastakhiruna sa'atah wala yastaqdimun. Kalau udah ajal itu nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Ada, udah ditentukan. Ya. Jadi yang pertama bisa saja dia bertobat. Yang kedua, ya, bisa saja dia diberi waktu lama gitu, ya. Bisa saja dia menjadi pembela-pembela agama ini nanti, bukan cuma bertobat tapi menjadi pembela agama ini, ya. Jadi azab tidak diturunkan. Bisa. Abu Sofyan misalnya, dia sebagai pengusaha, orang benghar, orang kaya, pengusaha Mekah nomor 1 lah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan itu 3 serangkai yang kira-kira bisa menguasai Mekah ya. Mungkin ada kekuasaan hukumnya, kekuasaan pemerintahannya, kekuasaan hartanya ya. Dan Abu Sofyan ini, ya, Abu Sofyan bin Harb ini, itulah yang banyak membiayai peperangan Quraisy, ya. Termasuk waktu perang Badar dia mau dicegat oleh Rasulullah tapi dia lewat, ya. Terjadilah perang Badar. Dan di perang Uhud dia mau membiayai, ya. Dan apa yang terjadi? Sesaat sebelum Futuh Mekah, Abu Sofyan masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, benar dia ikut berjuang bersama Nabi, ya. Termasuk anaknya ya, Muawiyah, ya. Jadi bisa jadi dia jadi pembela-pembela Islam, pembela-pembela agama ini yang tadinya banyak ya. Saya ngeliat di YouTube, di mana ya saya lihat, Hafiz apa, acara Hafiz kalau nggak salah ya, itu ada yang bertato sampai muka itu. Tapi dia hafal Quran tuh, entah berapa juz tuh. Jadi yang namanya tobat itu, udahlah yang lalu-lalu udah, nggak usah dipikirkan lagi. Minta sama Allah untuk dijauhkan. Ya. Benci seperti bencinya dia masuk neraka, itu tobat. Ya. Saya juga nggak bisa kebayang tuh orang ditato sampai ke muka gitu, sebelah begitu. Ya saya tahu lah di sekeliling kita juga ada yang bertato. Memang ada pertanyaan, Pak gimana Pak, saya sholatnya gimana? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, ini menurut Ustadz Abdul Somad ya, saya pernah mendengarkan tausiahnya. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya sah sholatnya itu. Ya, nantilah kalau nanti mungkin ya, ini kalau bahasa saya, bisa saja nanti punya uang untuk operasi plastik karena itu kan harus ada operasinya itu. Ya, barulah boleh lah kalau sekarang pakai setrika, pakai apa malah bikin mudorot ya, bisa kematian mungkin. Jadi orang bertato ya yang masuk ke satpam bank itu nggak laku. Kalau Anda bertato jangan coba-coba ngelamar satpam bank, nggak bisa. Ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa itu. Bahkan ada yang pekerjaan dibuka dulu semuanya, kecuali celana dalamnya ya. Semuanya dibuka, dilihat. Ya. Kalau dia bertato, kadang-kadang dicari yang lain dulu lah, jangan yang ini. Dan memang kadang-kadang bertato itu tren karena kejahiliahan, ya. Kejahiliahan karena dia mungkin dulu belum mengenal dengan baik, ya. Akhirnya
Saya pernah tuh bukan ngobrol ya. Ada orang yang saya kenal, murid kalau nggak salah ya, murid. Sempet upload status, boleh gak ya bertato atau enak gak sih bertato gitu. Langsung saya komen. Ya, saya sampaikan. Jadi murid di media sosial saya yang masih ini tetap saya sampaikan. Bagi saya murid nggak ada bekasnya. Ya. Bagi saya murid tuh nggak ada bekasnya. Sampai ada murid saya bilang, di mata Pak Arfan mah kita tetap aja jadi anak. Lah iyalah anak saya memang. Walaupun udah punya anak berapa, ya anak saya. Kalau dia salah saya sampaikan, masa saya diem aja? Ya, disampaikan. Tadi yang kedua, bisa jadi dia, kenapa azab itu ditunda ya? Bisa jadi yang kedua dia bisa jadi pembela-pembela muslim, pembela-pembela Islam, pembela-pembela kebenaran, bahkan menyeru kepada Allah. Nomor 2. Nomor 3. Kedua ya, kenapa azab ditunda? Nomor 3. Bisa saja dia punya keturunan anak-anak. Dari anak itu menjadi orang-orang yang, contohnya apa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal, dia menjadi pembela Islam. Sempat takut juga waktu itu Mekah, tapi dia dijamin oleh seseorang dan dia menghadap Nabi, dia masuk Islam dan dia jadi bagus keislaman. Dan jangan lupa ada orang yang membelah dada Hamzah, masih ingat ya? Dia ditombak oleh Wahsy, namanya Wahsy, budaknya siapa? Istrinya Abu Sofyan, Hindun. Ya. Bapaknya mati di perang Badar. Pamannya, saudaranya pun mati di perang Badar. Makanya dia benci sekali dengan Hamzah, panglima perang. Waktu itu kan Hamzah. Makanya dia sewa Wahsy. Wahsy itu budak, ahli tombak. Ya. Budak ahli tombak. Kamu kalau bisa nombak Hamzah itu, kamu saya bebaskan, dapat kedekatan lah dengan kita. Akhir-akhir begitu, dengan penguasa perbendaharaan Mekah. Senang tuh Wahsy. Benar ditombak. Apa yang terjadi ketika ditombak? Hindun itu datang dan dibelah dadanya Hamzah. Hamzah, kamu udah bunuh. Ketika Futuh Mekah nggak berani itu. Kalau tidak salah Nabi tidak mau melihat Hindun. Nggak kuat kayaknya ya. Karena manusia ya, melihat pamannya orang yang mendukung dia, yaitu Hamzah, robek habis-habisan kayak gitu. Ya. Tapi Hindun masuk Islam dan masuk Islamnya pun baik. Ya. Ada hadis yang bertanya itu tentang apa? Tentang ini hadis. Ini hubungannya dengan istri ya. Hindun mungkin di balik hijab dia bertanya itu pada Nabi. Wahai Nabi, dia disebutin ya, suamiku pelit. Ya. Ini Abu Sofyan berarti ya. Abu Sofyan itu pelit. Ya. Apakah saya boleh mencuri uang darinya? Nah ini omongannya Hindun ya, seorang istri sudah masuk Islam. Apakah saya boleh mencuri uang dari suami saya? Kata Nabi apa? Awas nih, jangan dipotong nih. Jangan dipotong nih. Rekaman atau suara saya ini jangan dipotong, nanti dipotong. Boleh. Sekali lagi ya. Apakah boleh mencuri uang dari suami saya yang pelit? Boleh. Tapi ada ujungnya. Sesuai secukupnya kebutuhan hidup saja. Nah itu. Jadi kira-kira buat beli makan, buat beli beras, buat beli gandum, buat beli terigu, buat beli lauk dan sebagainya itu boleh karena buat kebutuhan hidup. Nah itu. Jadi ada ya mencuri yang dibolehkan tuh. Ada itu, tapi buat kebutuhan aja. Karena itu sebenarnya hak dia.
Iya kan, istri ini kan berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Nah suaminya pelit, ya ambil aja. Kalau buat itu jangan ditambahin. Butuhnya 100.000 sehari ya misalnya ya untuk makan, atau 50.000 sehari. Kadang boleh, ya udah 1 juta. Dibilang tuyul nanti. Kenapa kok uang saya hilang terus? Ternyata istrinya. Tuyul juga legenda aja itu. Pernah Pak, saya udah ngeliat tuyul Pak. Itu mungkin orang botak aja lewat. Kita kebanyakan nonton film yang begitu sih ya. Jadi repot. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah bisa saja punya anak dari situ. Yang keempat, Allah yang tahu alasannya. Ya. Allah yang punya hak, alasannya kenapa ditunda azab itu. Bisa untuk tobat, dia bisa menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan dia bisa punya anak-anak. Ya. Yang keempat, Allah yang tahu. Bisa saja memungkinkan itu yang disebut, yang tadi disebut saya istidraj itu. Diulur sampai dia benar-benar rusak, menuju kebinasaan, baru diazab, jebret, orang jadi semua tahu, ini orang-orang kayak gini, ini layak diazab. Ya. Umayyah bin Khalaf, orang yang menimpakan batu kepada Ali bin Abi Thalib. Salah, kok Ali? Bilal bin Rabah. Mati di Badar. Begitupun Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah. Utbah itu bapaknya Hindu. Mati itu di Badar. Itulah azab bagi mereka. Ya. Jadi, itu tadi lanjut. Jadi ada beberapa hal itu. Bisa saja Allah yang punya tahu, bisa saja istidraj, bisa saja ditunda buat dia tobat, bisa saja dia punya anak. Ya. Ajalun musamma, walaulah ajalun musamma laja'ahumul adab. Kalau misalnya bukan karena waktunya sudah ditentukan, datang kepada mereka tuh azab. Ada potongan ayat selanjutnya. Walayatiyannahum baghtatan, dan akan datang kepada mereka azab itu baghtah, tiba-tiba, mendadak. Jadi bukan tahu aja, tahu digoreng dadakan. Azab bisa dadakan, ya. Azab bisa dadakan. Ya. Kalau azabnya waktu orang Quraisy itu ya di Badar itu dan beberapa peperangan setelah itu. Ya. Nah, kalau orang-orang nabi-nabi sebelumnya itu seluruh kaumnya dihancurkan. Nabi Nuh selesai semua, orang-orang beriman aja sedikit. Nah, di kaum Quraisy ini dibagi-bagi karena ini menjadi contoh, ya, menjadi contoh nanti sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang ditunda, ada orang-orang yang dicap istidraj tadi, ada yang ditunda sehingga dia bisa menjadi bertobat, bahkan menjadi orang yang membela agama Allah ini seperti Khalid bin Walid. Strateginya hebat Khalid bin Walid itu. Kenapa hebat? Dia bisa memutar gunung Uhud, membunuh orang-orang yang memanah yang dari Uhud, dari belakang dihancurkan kaum muslimin. Khalid bin Walid, makanya disebut Saifullah, pedang Allah yang terhunus ketika sudah masuk Islam. Dia masuk Islam tuh. Tadinya dia pemimpin yang luar biasa, jenderal. Makanya ya, ini kita harus tahu nih teman-teman. Emas di masa jahiliyah, dia bisa jadi emas di masa Islam. Sekali lagi nih, ya, saya dengar kata-kata ini dari seorang ustadz, Pak Edi Rizal, ustadz kita tuh orang Depok. Kok disebutin kan? Gak apa-apa lah, ulama insya Allah. Nah, mudah-mudahan keberkahan ilmunya itu kita doakan biar keberkahan dunia dan akhirat insya Allah.
emas di masa jahiliyah itu bisa jadi emas di masa Islam. Artinya apa? Emas di masa jahiliyah berarti dia brengsek banget waktu dia belum tobat. Bisa jadi dia setelah tobat hebat banget gitu maksudnya. Jadi jangan berpesimis gitu terhadap orang. Nah, dia mah nggak bakal bisa tobat. Dosanya udah kebanyakan, saya udah tahu dah. Nipu, macam-macam, bohongnya luar biasa. Kalau bisa dia yang menguasai, ya. Udah preman, nipu mulu, buru-buru datang ke masjid. Datang ke masjid kalau waktu ada apa, waktu ada keramaian doang. Kagak bakal nih, tobat tuh nggak bakal. Jangan begitu. Umar bin Khattab itu disebutkan begini sama orang tuh. Kamu ngarepin Umar, kalau perlu keledai Umar masuk ke lubang jarum baru dia masuk Islam. Artinya mustihil, yang mustahil. Tapi setelah jadi emas di masa jahiliyah, dia jadi emas di masa Islam. Orang brengsek banget dia bisa jadi hebat dia karena dia udah yakin. Dia tahu perbedaannya 360 derajat. Dia berputar balik arah. Kelibet-libet ini. Ya. Dia berputar balik arah. Wahsy yang membunuh siapa? Membunuh Hamzah tadi. Itu ketika dia masuk Islam, dia bilang, saya sudah membunuh orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya Allah. Saya bertekad dengan tombak saya ini, saya bunuh orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Nabi palsu. Ya. Musailamah al-Kadzdzab kalau nggak salah. Ada beberapa nabi palsu itu. Musailamah atau siapa saya lupa. Bahkan nabi palsu itu ada yang nikah dengan nabi palsu perempuan. Tuh. Untuk menggabungkan pasukan. Dan memang Wahsy yang salah satunya yang membunuh itu. Jadi dipergunakan tombaknya yang tadinya untuk jahiliyah jadi untuk keemasan Islam itu. Jadi kalau melihat ada orang misalnya ya kayaknya nggak bakal bisa diperbaiki akhlak yang buruk nih orang, nggak mungkin kan? Nggak mungkin dia dapat hidayah nih, sombong banget. Kadang-kadang kan begitu. Kagak mungkin dia dapat hidayah. Ya. Jangan, setiap orang punya hati. Kalau dia masih normal, tidak gila, tidak pikun, masih punya kesempatan untuk bertobat. Orang yang gila aja bisa normal. Saya sendiri tahu. Bahkan saya makan rotinya dari orang yang tadinya gila. Saya makan rotinya, harganya Rp7.000. Artinya bisa normal. Jadi orang separah apapun bisa insya Allah. Asal sabar, itu dia masalahnya. Ya. Asal sabar. Kadang-kadang kita, oh ini sabar luar biasa ya. Kadang-kadang kita juga sama anak nggak sabar juga. Astagfirullahaladzim. Nggak cuma sama anak, termasuk sama murid, sama tetangga, sama teman aja bisa nggak sabar kita. Padahal kita berusaha untuk membuat dia baik ya. Walaupun kita juga kadang-kadang berat juga. Asal sabar. Ya. Saya sering mencontohkan ya, ada beberapa anak murid itu memang anak murid itu ya apa ya, lebih lah kalau kita nyebutnya, jangan belum sebut nakal, lebih. Tidak ada anak tuh yang nakal, cuma lebih aja, lebih minta perhatian, itu kan lebih namanya, lebih perlu diarahkan, lebih namanya. Sanes bangor, sanes lah, bukan. Tapi dia lebih. Nah, anak-anak yang lebih ini memang butuh perhatian lebih juga dari kita. Gitu ya. Dan bukannya bakal nggak bener ini, enggak. Kalau kita arahkan, insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang masih sering berhubungan dengan murid-murid. Dan saya tahu murid-murid itu kayak gimana. Gitu. Ya. Kita berusaha mengarahkan mereka itu dengan berbagai cara. Alhamdulillah ketika dewasa sih
Ya mungkin ingat, sampai ingat dulu ini kata-kata kita atau perlakuan kita ya. Makanya tetap aja berjuang lah. Sampai nenek-nenek juga kita tetap, nenek-nenek kakek-kakek tetap menyuruh kepada kebaikan, karena dia pasti menghasilkan kebaikan lain. Ya, bahkan sampai ada yang meninggal baru sempat sholat 2 rakaat. Ya, waktu itu panglima perang Heraklius, salah satu panglima perang Heraklius kalau nggak salah ya, Romawi Timur. Itu ngobrol sama Khalid ya. Kenapa sih kamu sebelum perang nih datang? Mana panglimamu? Dia datang. Theodor kalau nggak salah, Theodor namanya. Kami datang untuk menghilangkan penyembahan manusia kepada makhluk, kepada manusia, hanya menyembah Allah saja. Oh benar itu. Bisa nggak saya masuk Islam? Bisa. Dia sholat 2 rakaat kalau nggak salah ya. Habis itu berbalik, habis itu syahid, meninggal dia. Oh bayangkan. Tapi untuk bisa begitu kekuatannya luar biasa kan. Dia yakin langsung berbalik arah. Cuma beberapa saat hidupnya. Jadi jangan khawatir lah. Kita tetap aja menyeru. Ini saya tahu beberapa teman-teman mendengarkan gitu ya. Tapi ada rasa yang belum bisa dia melepaskan dirinya. Saya belum bisa untuk, maaf ya, belum bisa saya berjamaah di musola, tapi saya berusaha untuk di rumah. Ya sementara dulu di rumah lah, nanti kuat, insya Allah kuat. Ya. Jangan sampai tadi kembali lagi ke ayat wala ya'tiyannahum baghtah, datang secara tiba-tiba kaum Nabi Lut, kaum Sodom waktu subuh. Ya. Alaisa subuh biba'i. Sesungguhnya subuh itu kan gak jauh, sebentar lagi. Itu kejadiannya waktu malam. Jadi kejadiannya waktu subuh. Bisa bakta, bisa tiba-tiba. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar, tidak mengetahui, tidak mempersiapkan, tidak ada mitigasi bencana misalnya. Jadi nggak usah diminta adab itu, nggak usah diminta hukuman itu, nggak usah. Kali aja Anda jadi tobat, kali aja mungkin Anda mati, nggak ada tobat, tapi anak Anda, gitu. Mungkin aja memang kita di istidroj, ya, terus menerus ditarik menuju kebinasaan. Ini mungkin yang dengar mikir apa aja ya kira-kira yang jangan-jangan ini memang Allah tarik kita ke binasaan ini. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Jadi nggak usah diminta-minta tuh ajal, azab itu nggak usah diminta-minta. Bisa datang secara tiba-tiba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.